Shalom kepada jemaat Eklesia Mission di Sydney. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Perkenalkan, saya Pendeta Yosi Here dari Rock Church di Orlando, Florida. Senang bisa menyapa saudara dan diberikan kesempatan oleh gembala dan pemimpin saudara untuk saya sharing firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau hadir dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun, dimanapun kami berada, kami tahu kami tetap ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Walaupun jarak dan waktu yang memisahkan kami, tapi hamba percaya firman-Mu selalu update, dan firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Berbicara kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada gembala dan seluruh pemimpin yang mengizinkan saya sharing firman walaupun dengan cara online dari jarak jauh. Kembali teringat tahun 95 sampai 97 saya adalah salah satu jemaat dan pekerja di Eklesia Mission, waktu itu masih di Burwood. Saya bersyukur dapat belajar dan digembalakan oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di sana saat itu, Om Gideon, Om Samuel, dan rekan-rekan kerja yang lain. Dan saya bersyukur juga bahwa hari ini Eklesia Mission berkembang dengan begitu luar biasa. Dan apa yang bisa saya katakan adalah kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Dan terima kasih juga mempercayakan adik saya untuk menggembalakan di Eklesia Mission. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak mengurangi rasa hormat juga kepada seluruh para pemimpin-pemimpin yang lain yang belum saya kenal. Saya juga ucapkan selamat hari Minggu, Shalom, selamat beribadah. Mari kita arahkan hati kita. Saya tidak punya waktu yang terlalu panjang, tapi saya bersyukur bisa menyapa saudara. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang saya mau bagikan kepada saudara sebagai pembuka. Hari-hari ini kita menghadapi hal yang sama, bahkan di Florida sedang peak minggu-minggu ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu punya maksud dan selalu memiliki cara yang terbaik untuk mengajar kita pada setiap waktu, setiap saat. Dan Tuhan mau supaya kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga kita punya rencana yang matang, yang kuat. Saya lompat saja langsung kepada ayat firman Tuhan, saudara. Dalam Amsal 23 ayat 7. Sekali lagi, mari buka sama-sama Alkitab saudara, Amsal 23 ayat 7. Dikatakan seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Saya mau kita fokus kepada ayat 7a, dikatakan apa yang dipikirkan oleh seseorang, maka seperti itulah dia. Di sebuah negara yang pada saat itu mereka harus membawa produk-produk daily, makanan-makanannya dan daging-dagingnya dari satu kota ke kota yang lain dengan menggunakan gerbong kereta api yang didesain secara khusus yang memiliki cooler di dalamnya. Satu kali ada pengelana ataupun orang yang berpindah-pindah kota, yang nomaden, kemalaman di jalan dan melihat salah satu gerbong kereta api dan dia mau tidur dan dia masuk di sana. Secara tidak sengaja, dia masuk di gerbong cooler dan gerbong itu akhirnya terkunci dan kuncinya itu ada dari luar. Dengan keadaan yang panik karena dia baru sadar bahwa itu adalah gerbong cooler, dia kehilangan akan ketenangannya, dia kehilangan akan semua pikirannya dan dia menjadi begitu panik. Dia menjadi begitu takut, dia membuka, dia tendang, dia pukul pintunya, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Singkat cerita, besok pagi para petugas datang dan kemudian mau memasukkan daging-daging di sana.
dan mereka kaget menemukan seseorang yang meninggal di dalam gerbong cooler tersebut. Dan yang membuat mereka lebih kaget lagi adalah ada sebuah tulisan di dinding yang dari hasil garukan-garukan jari, karena terlihat tangan daripada orang ini berdarah. Dan apa yang terjadi pada saat itu, mereka membaca tulisan, dikatakan, "Hidupku yang malang, aku mati kedinginan." Dan itu berita menjadi sangat heboh, masuk di dalam koran, seseorang yang mati di gerbong cooler. Tetapi yang membuat heboh beritanya adalah bukan kematiannya yang di gerbong cooler. Yang menjadi heboh adalah bukan sekedar kematian tersebut, tetapi gerbong cooler itu tidak pernah nyala atau tidak berfungsi hari itu coolernya. Jadi dia mati bukan karena kedinginan, dia mati karena panik, dia mati karena ketakutan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana Tuhan berbicara lewat Amsal 23 ayat 7. Apa yang dipikirkan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita rasa, apa yang kita create, itulah yang akan nampak di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur tahun 95 sampai 97 waktu saya masih jadi student di Australia, bahwa Tuhan telah menciptakan masa depan dalam hidup saya. Tahun 97 saya selesai sekolah, saya pulang ke Indonesia. Tuhan berbicara dalam berbagai hamba-hamba Tuhan yang memberikan nubuatan kepada saya bahwa saya tidak akan lama, tapi saya hanya 15 tahun ada di Indonesia. Dan Tuhan utus sekarang menggembalakan sudah tahun ke-8 di Tampa, dan kemudian dilanjutkan sekarang saya melanjutkan pelayanan di Orlando, menggembalakan jemaat gereja Indonesia di sini. Nah, saudara, apa yang dipikirkan, itulah yang akan terjadi. Ketika kita takut dengan situasi, ketika kita takut dengan keadaan kita, maka kita menjadi orang yang tidak tenang. Pikiran kita jadi kacau. Sama seperti orang ini, dia mati karena ketakutan. Dia mati karena kebingungan. Dia mati karena semua yang mengganggu di dalam hatinya. Hari ini saya berdoa, kita memiliki roh yang hidup, semangat yang positif, hati yang terus berkobar-kobar kepada Tuhan dan tenang. Sehingga kita bisa dapat berdoa, kata firman Tuhan. Kalau saudara melihat bahwa hidup ini sedang mengalami tekanan, permasalahan. Karena kalau kita lihat pandemik ini di seluruh dunia, semua orang mengalami hal yang sama. Tidak ada excuse hari ini, semua orang diperhadapkan pada hal yang sama. Tapi bagaimana kita melihat situasi ini bersama dengan Tuhan, dengan kacamata Tuhan. Saya ambil tema hari ini dari sebuah ilustrasi, saudara. Ini yang saya mau sampaikan. Kalau saudara ada di rumah, saudara mau pesan pizza atau lagi jalan di kota lain dan tinggal di hotel mau pesan pizza, dan kemudian ketika pintu diketuk, tukang pizzanya nganter pizza, lalu kemudian dia pegang pizza itu di tangan dia dengan semua keju yang meleleh, dengan pegang tangan dia, saudara pasti akan kaget. Karena saudara akan bertanya, boxnya mana? Kok nggak ada boxnya? Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, memang box itu nggak seberapa harganya, cuma beberapa sen saja. Yang lebih penting pizzanya. Yang lebih penting yang ada di dalamnya. Saudara, tubuh jasmani ini seperti pizza box. Tidak bisa dilihat secara value satu orang dengan orang yang lain. Tidak bisa gitu saja. Karena apa yang di dalam itu yang membentuk apa yang ada di luar ini. Nah, kalau saudara sedang dengan judul tema, saya kasih nama hari ini, temanya It's not the box. Bukan kotaknya. Bukan apa yang ada di luar. Nah, hari-hari ini kalau saudara lihat artis-artis yang ada di Indonesia, saya membaca beberapa artikel, justru mereka menjual tas mewahnya, justru mereka menjual sepatu mewahnya, yang karena hari ini sudah tidak menjadi begitu berharga, karena yang lebih penting adalah bagaimana mereka menjaga kesehatan dan mereka bisa makan. Dan ini yang dihadapi oleh semua orang, dihadapi oleh saudara, dan juga dihadapi oleh saya.
Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan sedang buat hari-hari ini dalam kehidupan kita adalah kita mengerti sebuah nilai. Nilai yang ada di dalam, yang lebih penting daripada apa yang ada di luar. Yang pertama saya mau sampaikan adalah pizza itu memberi nilai kepada boxnya. Ya. Domino Pizza atau apapun nama pizza yang saudara ada di kota saudara, kotaknya itu diberikan nilai oleh apa yang ada di dalamnya. Kalau saudara mau melihat sebuah mangga yang manis, yang enak, saudara mau makan siang hari, saudara tidak akan pernah bertanya, ini pohonnya mana, ini akarnya seperti apa. Tapi justru yang ada di kedalaman, itu yang membentuk pohon ini berbuah dan menjadi begitu manis. Penting saudara, apa yang ada di dalam. Kedalaman itu tidak selalu dilihat, tetapi jauh berharga. Saudara tahu batu permata yang indah, diambil dari kedalaman. Tidak ada orang yang tahu. Tapi kemudian digosok, kemudian dibentuk menjadi begitu indah. Dari kedalaman, batu yang kelihatan tidak ada harganya, kemudian menjadi batu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam itu lebih penting daripada apa yang ada di luar. Apa yang tidak kelihatan itu biasanya jauh lebih valuable daripada apa yang ada di luar. Roh Kudus ada di dalam saudara. Itu lebih penting. Damai sejahtera itu ada di dalam saudara. Itu lebih penting. Yang di luar hanya adalah manifestasi apa yang ada di dalam. Buka sama-sama 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Dikatakan sebab ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Kesadaran penuh bahwa apa yang ada di luar ini nilainya tidak kekal diungkapkan dalam 2 Korintus 14 ini saudara. 2 Korintus 4 ayat 16. Yang ada di luar ini nggak kekal. Ya. Saya baru pakai kacamata ini ketika sudah usia 40-an lebih. Ya. Semua akan mulai menjadi rapuh. Semua akan mulai menjadi berkurang dengan apa yang ada di luar ini. Tetapi yang di dalam saudara, yaitu iman, kasih, pengharapan, itu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Justru itu akan semakin kuat, semakin membara, semakin didewasakan. Kalau fokus kita kepada apa yang di dalam, maka ayat ini menjadi relevan buat kita. Bahwa kesadaran manusia lahiriah yang semakin merosot, itu tidak membuat kita tawar hati. Tidak membuat kita takut. Tidak membuat kita bimbang. Tidak membuat kita kemudian kehilangan akan iman kita. Karena yang kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari, itu bukan yang luar, tetapi yang ada di dalam. Dilanjut ayat 17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini, saudara garis bawahi, penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Garis bawahi kata mengerjakan dari bahasa aslinya adalah mengerjakan itu mengerjakan secara bersama-sama. Dependable, artinya kebergantungan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya ada dalam situasi yang seperti saat ini, saudara sedang melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan dari yang ada di dalam ini. Bekerja sama dari apa yang di dalam ini. Manusia batin saudara, your inner man, membangun kasih, membangun pengharapan, membangun kepercayaan. Ya, kalau hari-hari ini saudara ada yang mengalami lockdown, ada yang mengalami mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami mungkin sakit, ada yang mengalami mungkin tekanan,
Ya, ada yang keluarganya meninggal di Indonesia, tidak bisa dikunjungi dan lain sebagainya. Saya tidak mau memperkeruh keadaan saudara, tetapi saya mau memberikan pesan pada saudara hari ini bahwa Tuhan mau menguatkan hati saudara. Dia bukannya tidak peduli pada saudara, dia lebih peduli apa yang ada di dalam saudara. Ya. Saya lanjutkan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekolah kehidupan yang terbaik adalah sekolah ketika ada di masa sulit. Ketika saudara dan saya tetap mau berharap kepada Tuhan dan fokus kepada apa yang di dalam, bukan pada di luarnya, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan itu mau membangun kemuliaan yang kekal. Wow, luar biasa. Kemuliaan yang kekal yang Tuhan izinkan itu untuk kita nikmati dan kita dapatkan sampai bahkan ketika kita mengakhiri hidup kita ini. Itu yang dinamakan kekekalan. Nilai yang Tuhan mau bangun dalam hidup saudara dan saya adalah nilai yang kekal. Oleh sebab itu jangan cari yang tidak kekal. Yang di bumi ini semuanya tidak kekal. Karena semua yang sedang kita lakukan dan kerjakan hari ini, itu adalah mempersiapkan untuk kehidupan yang kekal, saudara. Fokus pada apa yang kekal, yang langgeng, yang tahan lama. Kalau instan itu biasanya sekali pakai dan buang. Ya, segala yang instan, saudara, mie instan, ya, napkin instan juga ada. Handuk juga ada yang instan, disiram air panas jadi handuk. Tapi pemakaiannya, masa pakainya, expirationnya itu jauh lebih pendek dari sesuatu yang kekal. Untuk mendapatkan kemuliaan kekal, saudara harus mulai belajar masuk dalam penderitaan. Sekolah penderitaan, sekolah padang gurun adalah situasi di mana saudara belajar membangun yang kekal. Apa itu? Yang ada di dalam saudara. Penderitaan dalam bahasa aslinya itu adalah thlipsis, ya. Thlipsis atau affliction itu, ya. Dikatakan bahwa pressure atau burden atau persecution, bahkan tribulation juga itu bagian daripada penderitaan. Adanya tekanan, adanya penganiayaan, adanya kesengsaraan. Itu yang kita alami hari-hari ini, bukan? Dan ketika Anda dan saya mengalami hari-hari ini seperti itu, Anda sedang ada masuk dalam sekolah menuju kepada kemuliaan kekal. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita sedang ada di dalamnya. Kita sedang ada untuk menikmati Tuhan, mempersiapkan kita pada masuk kemuliaan yang kekal. Ingat orang kaya yang peristiwa tentang Lazarus yang meninggal dan kemudian dia duduk di pangkuan Abraham. Orang ini hidupnya mewah. Orang kaya ini mendapatkan segala sesuatunya. Dikatakan bahwa Abraham berkata di Lukas 16 ayat 25. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Di zaman itu segala yang baik mungkin punya rumah yang besar, punya binatang-binatang yang banyak, unta sebagai kendaraannya, hidupnya mewah, banyak pembantu. Mungkin kalau diterjemahkan ke hari ini, mungkin punya rumah yang besar, yang mewah, punya mobil dan segala sesuatunya. Dikatakan semuanya engkau sudah nikmati. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang dia mendapat penghiburan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita hadapi hari-hari ini masa yang sulit, peristiwa yang sulit, bersukacitalah. Engkau sedang dipersiapkan untuk sebuah kemuliaan yang kekal. Yang kedua, saudara, yang ada di dalam itu tidak kelihatan, atau yang kekal itu terkadang tidak kelihatan. Unseen but eternal. Ya, unseen but eternal. Dan kalau kita melihat sesuatu yang gak kelihatan itu akan membuat kita semakin untuk mau mencari apa sebenarnya. Apa yang diinginkan. Apa yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Ya. Dan itu terkadang tidak bisa kita lihat karena dibatasi oleh pikiran kita. Tidak bisa kita lihat karena dibatasi oleh mata kita.
oleh telinga kita, oleh perkataan kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa lihat yang kekal itu. Ada sebuah cerita pasangan suami istri yang selalu datang ke gereja, sangat rajin. Setelah bertahun-tahun datang ke gereja tersebut, dan pastor ini bertanya, sangat senang melihat kalian beberapa tahun berjamaah di tempat ini selama 4-5 tahun. Tapi saya tidak pernah melihat anak yang kalian bawa. Lalu kemudian mereka berdua berkata, justru itu pastor, kami sering datang dan berdoa. Salah satu yang kami panjatkan adalah Tuhan memberikan kami anak. Terserah Tuhan mau memberi kami berapa, kami bersyukur karena kami sedang menunggu-nunggu hari ini. Lalu dia berkata, pastor berkata, hei, kebetulan saya akan pergi ke Roma dan saya akan menyalakan lilin. Di sana saya akan berdoa buat kamu supaya Tuhan menjawab doa kamu. Wah, dengan senang hati. Luar biasa saudara, beberapa saat kemudian mereka datang kembali ke gereja tersebut dan memberikan kabar baik. Pastor, terima kasih sudah mendapatkan anak ini, saya sekarang hamil. Wah, doanya dijawab, sukacita saudara. Dan ketika hari melahirkan, kemudian mereka menelpon pastor yang berkata, pastor terima kasih, anaknya malah kembar. Waduh, double blessing ya, luar biasa, senang sekali. Dan karena kesibukan jaga anak dan lain sebagainya, mereka sudah mulai jarang muncul ke gereja. Dan ketika pastor ini bertemu beberapa tahun kemudian, dia berkata, suaminya berkata, terima kasih pastor untuk doanya. Ya, saya lama tidak ketemu dengan kamu. Dan kemudian, kamu mau pergi kemana? Karena mereka ketemuan di airport. Anakmu berapa sekarang? Dia berkata, anak saya sudah 6. Wow, kembar. Oh ya, luar biasa, saya lama tidak ketemu kamu, anakmu sudah 6. Kamu sekarang mau pergi kemana? Ya, saya mau ke Roma sekarang. Ngapain? Matiin lilin yang pastor nyalain supaya nggak nambah lagi. Mungkin ini cuma hanya cerita saja saudara, tetapi bukan karena lilin. Kadang-kadang blessing yang datang dalam hidup kita itu bisa jadi burden kalau kita nggak lihat dengan kacamata yang benar. Amin. Justru ketika orang diberkati dalam kehidupannya, mudah bagi mereka untuk meninggalkan Tuhan. Justru ketika mereka hidup di dalam kelimpahan, mudah bagi kita untuk kemudian kita memandang Tuhan sebelah mata. Kita hanya butuh Tuhan ketika kita ada dalam masa-masa sulit. Dengar Bapak Ibu Saudara, mari kejar yang tidak kelihatan. Mari kejar yang orang lain bahkan tidak mau kejar. Yaitu apa? Kekudusan, iman, pengharapan, kasih, semangat di dalam Tuhan, kepercayaan yang teguh. Yuk buka sama-sama 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan atau tak kelihatan adalah kekal. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So very obvious. Jelas sekali firman Tuhan. 2 Korintus 4:18 mengatakan yang gak kelihatan itu kekal saudara. Kasih karunia gitu bagi kita jika kita dapat melihat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Itu secara mata Tuhan. Yakub dan Musa harus pergi jauh dari rumahnya. Yakub pergi jauh dari rumah ayah ibunya. Musa juga meninggalkan bertahun-tahun. Dengan apa? Dengan tujuan ilahi dalam kehidupan mereka. Yusuf dikhianati, dibuang, difitnah, dilupakan oleh saudara-saudaranya. Dan orang yang dia tolong bahkan ketika dalam penjara. Tetapi dia tetap dapat menikmati janji Tuhan. Zakaria, Elizabeth. Bagaimana mereka berharap kepada Tuhan. Dan mereka diajar untuk melihat yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mungkin menutup mata kita untuk kita dapat melihat sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lihat. Tuhan sengaja mungkin mengizinkan tidak meredakan badai di sekitar kita, supaya
Dia bisa meredakan badai yang ada di dalam hati kita. Semakin besar perubahan pola pikiran dalam logika kita, maka semakin kita dapat mulai mendalami, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita tidak melihat kiri, kanan, berita semua yang menakutkan dan membuat kita kebingungan. Tapi kita mulai mendengarkan apa janji Tuhan dalam hidup kita. Last, yang terakhir, yang ketiga. Jangan mencari box yang fancy untuk mendapatkan pizza yang enak. Pizza yang enak bukan karena boxnya. Pizza yang enak karena di tangan siapa pizza itu dibuat. Tubuh kita, apa yang kita miliki, satu hari akan selesai. Semua yang fancy-fancy itu akan selesai, saudara. Tapi ketika kita bangun yang terbaik di dalam hati kita, gaya hidup kekristenan, value kita, ya, yang Tuhan inginkan untuk kita bangun, yang bisa dirasakan oleh orang lain di sekitar kita, maka itu akan membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga ingredient, ya, semua yang Tuhan sudah berikan, semua yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kita, itu akan membentuk kita menjadi orang-orang yang siap pada pernikahan anak domba. Ketika Yesus datang kedua kali. Tangan siapa yang memegang Anda dan saya hari ini, itu sangat penting. Tangan siapa yang menuntun Anda dan saya hari ini, itu sangat penting. Tangan siapa yang mengangkat Anda dan saya hari ini, itu pun sangat penting. Bersandar pada Tuhan, itu akan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Justru hari-hari ini, kita diperhadapkan pada situasi yang seperti ini, untuk kita jangan melihat keadaannya. Tapi kita diajar Tuhan untuk melihat Tuhannya, berharap kepada Tuhannya, percaya kepada Tuhannya. Kalau saya bicara seperti ini, sepertinya kok nggak berdampak ya pandemik ini kepada Anda, Pak Yosi. No, sangat berdampak. Sangat berdampak. Gereja yang kami pimpin pun kena dampaknya. Di mana-mana semua orang kena dampak. Tapi saya mau berikan satu kesaksian, saudara. Ketika kami melangkah untuk menggembalakan kembali di Orlando, kami tinggalkan Tampa dengan gembala yang sudah dipersiapkan. Kami mulai lagi dengan gereja yang baru yang kami rintis. Ini sudah masuk di tahun yang kelima. Dan ketika kami ambil keputusan untuk pindah, kami ambil keputusan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Begitu 1 tahun kita pindah, jemaat belum begitu besar, ya, belum begitu berjalan dengan sebagaimana mestinya, masih merintis, saudara. Tuhan gerakkan hati saya, Yos, berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk kerjaan. Saya tidak tahu saya harus kerja apa. Saya tidak mengerti harus melangkah bagaimana. Tapi cara Tuhan ajaib. Ada sebuah toko di depan yang membutuhkan karyawan di depan rumah saya. Dan kemudian saya masuk, saya kerja di sana. Saudara tahu, dalam waktu 1 bulan setelah saya masuk, COVID mulai start di USA. Semua lockdown kecuali toko itu. Karena convenience store dan toko-toko supermarket tidak boleh tutup. Tuhan pelihara seperti luar biasa, saudara. Sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah COVID yang sedang berjalan 2 tahun belakangan ini, Tuhan memberkati kami dengan sebuah rumah. Di tengah-tengah situasi COVID, Tuhan berkati kami rumah. Saya cuma bisa bilang Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Gak ada yang gak mungkin bersama dengan Tuhan. Saya saksikan di mana-mana. Saya kuatkan jemaat Tuhan bahwa bukti kalau Tuhan memberkati gembalanya, pasti Tuhan akan berkati jemaatnya. Karena berkat Tuhan itu seperti minyak dari kepala Harun ke janggutnya dan turun, saudara. Di akhir daripada firman Tuhan, saya memberikan ayat penutup kepada kita semua. Matius 5 ayat 16. Buka bersama-sama, saudara. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gaya hidup saudara dilihat banyak orang. Gaya hidup saudara itu akan menentukan apakah mereka dapat melihat Kristus yang hidup dalam hidup saudara. Christ in you, the hope of glory. If Christ in you, you will bring hope not just for you and your family, but also hope for entire people. Kalau saudara ada di dalam Kristus, pengharapan itu akan muncul. Orang yang kehilangan harap itu artinya orang yang sedang kehilangan Kristus. Sekali lagi, orang yang kehilangan harap adalah orang yang kehilangan Kristus dalam hatinya. Tapi ketika ada harap dalam hati saudara, maka Kristus itu bertahta dan diam dalam hidup saudara. Maka saudara akan bisa memberikan harap juga kepada keluarga saudara, tetangga saudara, teman saudara, dimanapun saudara berada. Sebab kasih Kristus, pergumulan-pergumulan saudara akan membuat saudara bersyukur. Akan membuat saudara ada di dalam situasi, terima kasih Tuhan, aku boleh bergumul, aku boleh ngalamin hal-hal yang sulit hari ini, tapi aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupku. Saya dengarkan begitu banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang lahir dari situasi-situasi COVID ini, saudara. Saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini. Mari kita bangun hidup kita untuk kita percaya penuh kepada Dia. Izinkan saya berdoa untuk saudara hari ini. Mari, pejamkan mata saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, secara waktu dan tempat kami berbeda. Tetapi Tuhan kami satu, bergerak dalam setiap waktu, setiap tempat, setiap jam. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami hari ini untuk menerima kebenaran-Mu, supaya kami tidak melihat yang kelihatan, kami mencari yang tidak kelihatan. Kami membangun yang kekal, bukan kami membangun sesuatu yang gampang punah. Kami mau melihat dengan cara mata Tuhan melihat. Tuhan, aku berdoa untuk iman-iman, Tuhan, bangkitkan. Aku berdoa untuk hope, bangkitkan. Aku berdoa untuk kasih, bangkitkan dalam setiap kehidupan kami. And I speak to every one of you. Aku berkata kepada engkau di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kau duduk pada saat ini, di dalam kamarmu, di rumahmu, atau dimanapun engkau berada, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, aku berdoa dalam nama Yesus, bangkit imanmu, bangkit percayamu. Engkau bukan orang yang kalah, engkau bukan orang yang takut, tapi engkau akan berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, itu adalah sesuatu yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah haus dan lapar, kerinduan mencari Tuhan, terus dikerjakan untuk jemaat Ecclesia Mission, dimanapun mereka berada, dalam rumah, luar rumah, apa yang mereka sentuh dengan tangan mereka jadi berhasil. Perlindungan ekstra Tuhan kepada seluruh keluarga, dimanapun mereka berada. Berkati seluruh para pemimpin-pemimpin, mulai dari yang tertinggi sampai kepada para pekerja, gembala sidang semuanya. Tuntun mereka untuk terus mengenal Engkau secara pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan biarlah saudara tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan semangat. Haleluya. Salam dari Rock Orlando, Florida. God bless you.